Laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadlillah. Kamu boleh mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan utama jangan lupa ingin lama-lama baca Quran, menikmati sujud. Selama ini ketika di Padang, ketika di Pekanbaru, ketika di Dumai, ketika di Bengkalis, ketika di Aceh, sujudnya macam stempel kantor pos. Cuk, 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 cuk. Tuh. Di sinilah kita nikmati sepanjang-panjang sujud. Allahu Akbar. Syukur dengan badan, banyak-banyak sholat sunat. Kami tak bisa sholat sunat Pak Ustadz, karena satu dan lain hal. Syukur dengan lisan. Tasbih 3 yang paling utama. Pertama, istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada orang istighfar tak dia hitung. Kau istighfar berapa kali? Sebanyak-banyaknya aja lah. Saya termasuk yang masih menghitung. Saya masih pakai tasbih. Saya hitung 100, habis itu saya tambah 200, habis itu 300, habis itu 400. Setelah habis 2 rakaat, saya tambah istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Habis itu sholat sunat, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Karena kalau tak dihitung, tak tahu kita kapan berhentinya. Itu maka saya bertasbih. Tapi saya tidak mewajibkan Bapak Ibu mesti ikut bertasbih macam saya. Kalau pakai tasbih, tasbih saya tasbih kayu. Kalau ada yang pakai tasbih apa namanya itu? Tasbih digital, ya tak apa-apa. Cuman heran juga saya kadang nengok orang pakai tasbih digital nih, kok cepat kali. Apalah katanya. Jadi bersyukur dengan lisan, banyak-banyak tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu semuanya syukur dengan lisan. Bersyukur kita nikmat yang diberi Allah ini. Bersolawat. Solawat tuh Pak Ustadz, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syekh Ali Jum'ah pernah ditanya, apalah solawat yang paling bagus Syekh? Kata beliau, solawat Ibrahimiyah, ada dalam Sahih Al-Bukhari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Macam yang kita baca di tasyahud akhir. Kalau bisa jangan hanya mengejar mau 100-200 sampai terlalu cepat tak jelas lagi bunyinya, macam kumur-kumur, macam dapat bakwan panas. Kalau bisa perhatikan makharijul hurufnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kemana-mana itu di tas itu ada tasbih. Supaya kenapa? Karena kalau tasbih dipegang, nanti agak-agak lupa kita sikit, nanti tasbih itu jalan lagi. Gimana nanti kita jadi? Kapan kita berangkat ke Makkah? Ini kita berangkat, habis itu tasbih. Tapi kalau handphone dipegang, bukan berarti saya tak megang handphone, saya pegang. Tapi usahakanlah memegang tasbih. Usahakan pegang tasbih supaya berzikir, berselawat. Tengok tasbih ibu, masya Allah. Tengok tasbih. Bertasbih. Yang belum tasbih, kadang jamaah ini lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Pilih tasbih kayu tak jadi, pilih tasbih batu tak jadi,
pilih tasbih plastik tak jadi, pilih tasbih tak jadi. Sampai penjaga tuh heran, haji, halal. Enggak, katanya, mahal kali katanya. Dibeli tasbih 100 biji, tetangga dapat, menantu dapat, besan dapat, kawan dapat, sahabat dapat, dia sendiri tak dapat. Ada tinggal satu, disangkutkan pula ke mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Alhamdulillah jamaah kita tak ada yang macam ini. Jamaah ini semuanya bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan, tegak, ruku, sujud, bersyukur dengan lisan, zikir, solawat, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, membaca Quran. Saya tak bisa membaca Quran, Quran itu jauh betul dekat tiang Pak Ustadz. Quran digital download. Cara downloadnya tak tahu, Play Store. Quran digital, paket udah habis, minta sama Ustaz Iqbal. Lalu kemudian syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu apa? Ridho, qanaah. Qanaah merasa cukup. Merasa cukup. Sampai saya semalam jam 1.30 landing, menunggu koper, habis itu makan, mandi, ke masjid. Ke masjid, sholat zuhur, sholat asar, jamak takhir, sholat maghrib, sholat isya, 4 sholat, baru pulang. Pulang, makan, tidur, jam 2.45, jam 2.45, ke masjid lagi. Ke masjid sampai sholat subuh, sampai zikir, habis sholat subuh pergi ke Baqi, dari Baqi keliling, kalau bisa habis sholat subuh, karena pintu Baqi dibuka, masuk ke pemakaman Baqi. Perempuan tak bisa masuk, laki-laki saja. Sampai di pemakaman Baqi, di sana ada makam Sayyidatuna Fatimah, makam Sayyidatuna Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, anak-anak Nabi. Ada juga makam cucu Nabi Sayyidina Al-Hasan, adik Nabi namanya Sayyidina Al-Husain, punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, ada lagi namanya Sayyidina Ja'far Shadiq, ada juga imam-imam ahli qiraat, Imam Asim. Lalu kemudian ada anak Nabi laki-laki meninggal umur 18 bulan namanya Ibrahim, dari perempuan dari Mesir namanya Maria Al-Qibtiyah. Di situ juga ada makam Sayyidina Utsman bin Affan. Ada makam ibu susu Nabi namanya Halimatus Sa'diyah. Ada makam yang Nabi sendiri menggali. Nabi yang menggali liang lahatnya. Setelah digali Nabi liang lahat, Nabi masuk ke lahat itu, mendoa di dalam, lalu diletakkannya di situ, namanya makam Fatimah binti Asad, istri Abu Talib, emak dari Sayyidina Ali. Dia memanggil Ummi. Nabi memanggil Ummi karena Nabi tak punya ibu, ibunya meninggal. Ibu inilah yang membesarkan dia. Menangis Nabi mohon kepada Allah. Makam itu semua ada. Maka yang tidak bisa, perempuan dari menghadap ke arah Baqi, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tak hafal yang panjang Pak Ustaz, yang pendek assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu pun tak hafal juga Pak Ustaz. Tak tahu lagi entah semuanya. Nah, jadi bersyukur, ridho, tawakal, qanaah, merasa cukup, merasa pemberian Allah ini Masya Allah tabarakallah. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Doa ring 1 emak ayah, Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2 istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ring 3 anak, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ring 4 kawan-kawan, Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ring 5 guru-guru, tetangga, jiran. Pejamkan mata, mana yang terbayang mukanya doakan. Terbayang pula musuh Pak Ustaz. Ya Allah berilah dia hidayah ya Allah. Kalau dia punya keluarga, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan amal wasoleh, jadikan husnul khotimah. Jangan doakan yang tak baik.
Maka kelembutan hati ini, kita datang kemari ini mau melembutkan hati. Kalau mau shopping, bagus kita ke Medan. Kita datang kemari ini mau melembutkan hati. Kalau cuman mau tidur, bagus makan antimuti di Gapapan. Kita kemari ini mau melembutkan hati. Kalau cuman makan, bagus kita pergi ke Simpang Limun. Kita kemari ini mau melembutkan hati, mau melekatkan diri kita ini ke masjid. Kita ini lebih lama di masjid daripada di toko. Soalnya ini hotel, ini masjid. Sekali ke masjid, 2 kali ke toko. Karena waktu mau ke masjid itu melewati toko, pas mau balik melewati toko, pas mau pergi itu telekong itu kosong. Pas pulang besar telekong. Bukan jamaah kita, jamaah dari Pakistan, dari India. Ya. Salahkah belanja? Siapa yang bilang belanja salah? Ustadz Somad pun belanja. Bagi-bagi rezeki. Kalau tidak, macam mana 2 tahun orang ini stop, tak ada tamu datang. Maka di antara ibadah yang boleh mencari rezeki, haji dan umrah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadlillah. Kamu boleh mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan utama jangan lupa, ingin lama-lama baca Quran, menikmati sujud. Selama ini ketika di Padang, ketika di Pekanbaru, ketika di Dumai, ketika di Bengkalis, ketika di Aceh, sujudnya macam stempel kantor pos. Tutup. Disinilah kita nikmati sepanjang-panjang sujud. Allahu Akbar. Kawan saya Pak Ustadz saking panjangnya sampai salam imam itu tak bangun. Itu bukan sujud, tertidur. Nikmati. Pernah ibu menengok orang makan cepat. Nasi itu kanan kiri gol, kanan kiri gol. Tapi ada orang yang makan lama betul, dinikmatinya. Ternyata makan pun ada yang makan cepat, ada yang makan nikmat. Begitu juga dengan ibadah ini. Mungkin selama ini sholat kita sholat cepat, tapi belum sholat nikmat. Betul-betul kita nikmati. Selama ini kita mengucapkan salam, rasanya jauh betul dari Rasulullah. Tapi di sini kita langsung mengucapkan salam di belakang makam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi subuh kami sholat dipilih Ustaz Endri setentang dengan pas di depan kami itu mihrab, tempat Nabi jadi imam. Waktu tegak, ya Allah, andailah kami hidup 1400 tahun yang lalu, berarti yang tegak di depan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu tegak di atas mimbar, kata Nabi, aku melihat ada telaga. Ditengoknya di depannya itu ada, tahu ibu bapak telaga? Telaga macam danau, tempat air. Aku lihat telaga, kata Nabi. Sahabat bertanya, siapa yang minum di telaga itu yang nanti ya Rasulullah? Kata Nabi, yang akan minum di telaga itu adalah ikhwani, saudaraku. Kami, kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku. Yang minum nanti di telaga itu adalah ikhwani. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Rasul, amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepada aku walaupun mereka tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tak pernah menengok dia, tak pernah perang dengan dia, tak pernah bertetangga sama dia, tak pernah sholat sama dia, tapi percaya dengan dia. Saya yakin semua ibu bapak ini kan percaya dengan dia, maka datang kemari kan. Kalau tak percaya ngapain datang? Allahu Akbar. Kami datang karena mau jumpa Ustaz Somad di Riau lah. Datang kemari ini kita ini semua karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ada beberapa hari lagi berangkat, bermacam-macam, tidak serentak, lain travel, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang, lain travel, lain berangkatnya. Kita sepakat tabligh akbar, tapi nanti kita akan bertolak menuju Makkah Al-Mukarramah besok. Besok Bang Iqbal?
besok kita akan bertolak, maka puas-puaskanlah masih ada waktu nanti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Malam nih malam terakhir. Berapa banyak orang yang dianggapnya alah tahun depan kan masih ada lagi. Umroh memang masih ada, tapi nyawa malaikat maut udah di Kuala Namu. Yakin betul tahun depan masih ada. Umroh akbar insya Allah masih ada, tapi nyawa kita siapa yang menjamin? Betul Bapak Ibu? Maka jadikan malam ini malam terakhir. Cepat-cepat datang ke masjid, berzikir, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Satu hajat, satu sholat terserah. Aku untuk satu hajat ini ya Allah, supaya cepatlah datang menantuku ini. Entah di mana tersangkutnya ini Pak Ustaz. Entah di pokok rambai, entah di pokok jambu. Aku berdoa supaya bisnisku ini lancar Pak Ustaz, supaya sehat Pak Ustaz. Kalau saya satu hajat, satu sholat sunat hajat. Satu hajat, satu sholat sunat hajat. Sebanyak-banyak sholat. Banyak-banyak menempelkan kening ke lantai, akan bersaksi nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan bersaksi, semua anggota tubuh kita ini bersaksi, dan mudah-mudahan itulah yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.